Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Widya Konita dengan NIM D22 2018 02550 dari kelas D2241. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah analisis rancangan sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi E-Filing berbasis web di Puskesmas Sari Semarang Barat. Gambaran bisnis dan manfaat sistem bagi pengguna. Sistem ini diharap bisa mempermudah admin atau petugas dalam pengarsipan data dengan waktu yang cepat dan mudah dicari penempatannya dalam waktu yang singkat dan pencarian data yang lengkap, serta bisa sebagai pengingat pasien dalam membaru identitas puskesmas sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem ini bekerja dengan cara merekam data masuk untuk diartikan dan tersimpan di database puskesmas. Bila mana terjadi kelupaan atau kehilangan data hard file-nya, maka bisa dicari dengan software yang bisa tercantum dalam dokumen rekam medis pasien dan tersimpan secara rapi dan terkendali sehingga dapat memudahkan pasien maupun petugas dalam pelayanan pemeriksaan di Puskesmas Sari Semarang, serta dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna yang dapat berobat tanpa harus mengantri lama terlebih dahulu. Jadi nomor antrian dapat disesuaikan dengan waktu penginputan yang dilakukan oleh pasien yang ingin berobat dengan cara sangat mudah, yaitu tinggal buka aplikasi e-filing Puskesmas Sari Semarang menggunakan HP Android setiap pasien yang ingin berkunjung atau melakukan kontrol ulang. Penerapan sistemnya pun juga sangat mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan pasien dengan hanya memiliki HP Android dan menginstal aplikasi e-filing Puskesmas Sari. Maka secara otomatis pasien langsung bisa menggunakan dengan menginputkan identitas, nomor KTP dan lain-lain. Maka pasien akan mendapat nomor medis berupa nomor elektronik yang bisa digunakan pasien selama berobat di Puskesmas Sari Semarang Barat. Tahapan identifikasi fungsi sistem STP Statement of Purpose. Sistem informasi pelayanan e-filing di Puskesmas Sari Semarang Barat. Sistem informasi yang mengolah data pelayanan puskesmas mulai dari pendaftaran, pelayanan pemeriksaan, serta menghasilkan laporan kunjungan pasien, laporan penyakit, penggunaan obat, dan laporan pendapatan melalui sistem web atau aplikasi Android dan PC. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana pelaku sistem pada situasi tertentu. Analisis kebutuhan fungsional pada sistem informasi layanan puskesmas menggunakan e-filing dokumen. Terdapat dua, yaitu pengguna admin dan pengguna pasien, dan ini adalah kebutuhan fungsionalnya. Selanjutnya itu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan pelayanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Analisis kebutuhan non-fungsional pada sistem informasi pelayanan puskesmas menggunakan e-filing dokumen. Terdapat tiga, yaitu operasional admin, operasional pasien, keamanan admin, keamanan pasien, informasi, dan kinerja admin. Yang selanjutnya yaitu identifikasi. Yang pertama, identifikasi data yang terdiri dari data pasien, data pendaftaran, data poli, data anamnesa, data diagnosa, data tindakan, data resep, data tarif dokter, data tarif tindakan, data harga obat. Dan yang kedua yaitu identifikasi tujuan informasi yang terdiri dari laporan penyakit untuk filing, yang kedua laporan penggunaan obat untuk filing, dan yang ketiga kartu berobat untuk pasien. Yang ketiga yaitu identifikasi sumber data yang terdiri dari data pasien, data pendaftaran dari petugas filing, data poli dari dokter, data anamnesa dari dokter, data diagnosa dari dokter, data tindakan dari dokter, data resep dari dokter, data tarif dokter dari filing, data tarif tindakan dari filing, data harga obat dari filing. Yang keempat yaitu identifikasi pelaku yang terdiri dari admin, pasien, dokter, petugas pendaftaran atau filing. Yang kelima yaitu identifikasi proses, terdiri dari pencatatan anamnesa, pencatatan diagnosa, pencatatan resep, dan pencatatan tindakan. Dan yang keenam yaitu identifikasi informasi yang terdiri dari laporan kunjungan, laporan penyakit, laporan pemeriksaan, laporan kunjungan pasien baru, kartu e-berobat melalui aplikasi, dan pendapatan puskesmas. Selanjutnya itu rancangan output dan input sistem. Rancangan output sistem, hasil dari rancangan sistem ini adalah dengan menampilkan hasil pemeriksaan resep obat dan kontrol berkala yang akan dilakukan oleh pasien.
dengan beberapa menu pilihan yang akan tertera dalam aplikasi, seperti identitas, poli tujuan, dokter pemeriksa, tarif pembayaran, dan lain-lain. Bisa dilihat dalam rancangan UI interface-nya. Yang kedua yaitu rancangan input system. Rancangan input system adalah data yang dimasukkan dalam sistem memori aplikasi seperti identitas pasien, nama, alamat, nomor KTP, dan lain-lain. Keluhan pasien, poli tujuan, waktu kunjungan dokter, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu flow of document. Flow of document adalah bagian alih dokumen atau dokumen flowchart, disebut juga dengan bagian alih data atau paperwork, merupakan bagian alih yang menunjukkan arus dari laporan formulir. Berikut ini merupakan bentuk flow of document dari sistem informasi e-filing berbasis web di Puskesmas Tegasari Semarang. Yang pertama itu flow map pendaftaran pasien, yang terdiri dari pasien, admin, atau petugas. Yang kedua itu flow map pelayanan oleh dokter atau petugas pemeriksaan, yang terdiri dari pasien, admin, petugas, dokter, atau bagian pemeriksa. Lalu yang ketiga itu flow map pengambilan obat, yang terdiri dari pasien, admin, atau petugas, dan e-filing. Pada bagian ini, flow map sudah saya jelaskan pada video langkah-langkah pembuatan flow map of document di video sebelumnya. Lalu DFD level. DFD adalah satu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Mulai dari DFD level 0 yang terdiri dari admin, sistem e-filing, dan pasien. Lalu DFD level 1. DFD level 1 adalah pengembangan dari DFD level 0 yang digambarkan secara rinci dan dalam pembuatan aplikasi sistem e-filing berbasis web ini. Mulai berasal dari pasien yang melakukan kunjungan ke puskesmas hingga hasil akhirnya diolah oleh e-filing lalu menuju ke kepala puskesmas sebagai penanggung jawab. Kemudian yaitu DFD level 2 atau 1.0 proses pendaftaran. Proses 1.0 proses pendaftaran. Data pasien, lalu data diinputkan pasien baru, kemudian data dropback, data pelaporan data, kemudian menuju ke filing, lalu ke kepala puskesmas sebagai penanggung jawab. Yang selanjutnya itu DFD level 2, proses 2.0, pemeriksaan. Pendaftaran, lalu data diinputkan, data pendaftaran, kemudian cetak nomor antrian, kemudian input hasil pemeriksaan, lalu cetak bukti pemeriksaan, selanjutnya cetak laporan kebutuhan pasien, lalu menuju ke filing untuk diolah dan laporan diberikan kepada kepala puskesmas sebagai penanggung jawab. Lalu yang terakhir yaitu DFD level 3, proses 3.0, pengambilan obat. Berasal dari data pasien, menuju menyiapkan obat sesuai resep, lalu menyimpan data tersebut, simpan pengambilan obat, data resep, lalu cetak laporan pengeluaran obat, lalu menuju ke filing untuk diolah lalu dan disimpan dijadikan dokumen rekam medis, disatukan dengan dokumen rekam medis lalu dituju kepada kepala puskesmas untuk bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu ERD atau Entity Relation Diagram, merupakan satu diagram yang menggambarkan rancangan data yang akan disimpan atau bentuk logika yang akan dipakai untuk menganalisis dan mendesain suatu basis data yang akan dibuat. Adapun di ERD sebagai berikut. Selanjutnya itu relasi tabel. Hubungan antara tabel dan database disebut relasi. Relasi digunakan untuk meringkas, adapun gambar dari relasi tabel dapat dilihat sebagai berikut. Mulai dari pasien, registrasi, obat, tindakan, keluhan dokter, lalu pembayaran. Selanjutnya itu rancangan aplikasi input dan output. Ini adalah UI interface-nya. Yang pertama itu halaman login. Halaman login ini berisikan username dan password privasi setiap user, admin, atau petugas. Jika login berhasil, maka user masuk ke menu utama, tapi jika gagal, tetap di menu login. Halaman selamat datang berisikan grafik user yang sudah melakukan pembaruan surat personalnya. Yang ketiga itu halaman data personal. Halaman data personal ini berisikan username dan password user agar bisa masuk ke dokumen pribadinya. Input pasien baru. Input pasien baru di mana akan menginputkan data nama baru yang belum punya username atau password. Selanjutnya itu halaman dokumen pasien. Halaman ini berisikan dokumen sifat dokumen apa saja yang dibatasi dalam program tersebut. Selanjutnya itu halaman
input data pasien. Dokumen baru berisi inputan tipe dokumen yang terbaru agar bisa dijadikan sebagai batasan surat apa saja yang ada. Saja yaitu halaman folder penyimpanan. Berisikan data penyimpanan dokumen pasien yang telah berobat atau melakukan pemeriksaan sebagai ciri dari kunjungan pasien masuk. Supra dokumen sebagai penyimpanan pembelajaran nomor rekam medis dan nama pasien agar mudah dicari pada saat berobat kembali. Lalu halaman rekapan hasil kunjungan. Rekapan hasil kunjungan pasien yang berisi detail dokumen pada saat diinputkan. Yang terakhir yaitu untuk logout bagian admin atau petugas yang pada data penyimpanan e-filing yang sudah dilakukan. Selanjutnya itu login pasien atau halaman tampilan interface pada Android. Input login pasien. Halaman login ini menggunakan username dan password privasi setiap user. Jika login berhasil, maka user masuk ke menu utama, tapi jika gagal tetap di menu login. Ini adalah tampilan dari interface Android pasien. Halaman selamat datang. Halaman selamat datang berisi dari data pasien dan masa berlaku pembaruan data, yang terdiri dari kode, nama, deskripsi, dan berlakunya. Yang selanjutnya itu data dokumen pasien. Data dokumen pasien terdapat data personality dari setiap pasien yang telah menginputkan datanya, terdiri dari KTP, KK, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan belum menikah, dan yang terakhir yaitu logout. Tampilan logout adalah saat selesai membuka aplikasi dan melakukan input, lalu akan klik pada tanda welcome, lalu logout, dan selesai untuk prosesnya. Terima kasih.